Berawal dari pemakaman di sebuah desa, terlihat dari salah satu ketua desa yang meninggal, ia yang bernama Daniel Nicholson, putra Agus Nicholson. Kemudian scene berpindah ke sesi makan-makan bersama, yang dihadiri semua warga desa dari kakek nenek dan para bapak-bapak. Dan dengan salah satu ketua desa bernama Edward Walker yang memberi wejangan dan nasihat ke warga desa yang dicintainya, dan mereka pun mulai makan, setelah mendengarkan wejangan dari ketua desa. Tiba-tiba terdengar suara dari tengah hutan, suara tersebut seperti auman hewan yang sangat menakutkan. Tapi aneh sekali di saat para warga yang lain ketakutan, ada salah satu pemuda yang tampak ketawa ketiwi dan kegirangan. Diketahui ternyata dia menderita gangguan jiwa, dan dia bernama Noah Percy. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah warga desa yang sangat merelaksasi kehidupan zaman bahela, mulai dari pakaian yang dikenakan, sampai rumahannya. Saat itu ada dua orang wanita yang menyapu di depan rumah dan kemudian ia melihat bunga yang berwarna merah tapi anehnya mereka terlihat sangat ketakutan dan langsung mengubur bunga tersebut. Dan malam pun tiba, ternyata desa tersebut dijaga oleh beberapa orang, mereka terlihat menjaga desa dengan mengawasi ke arah hutan. Dan hutan itu kita sebut saja hutan Convington. Pagi hari tiba, scene menunjukkan sebuah aliran sungai kecil yang sangat jernih. Dan tiba-tiba ada sebuah sosok bayangan yang berjubah merah di sana. Kemudian kita diperlihatkan Edward sedang mendatangi anak-anak di dekat sekolah di desa itu. Ia menemui anak-anak itu karena melihat sesuatu yang ternyata ada seekor hewan yang mati sangat mengenaskan dengan tubuh yang dikuliti. Kemudian anak-anak itu dikumpulkan dan ditanyai, siapa yang bisa menjadi pelakunya dan apa ada yang melihatnya, kata Edward. Edward juga mempunyai perjanjian dengan makhluk itu, dan selama bertahun-tahun mereka tidak pernah diganggu atau mengganggu, karena mereka saling menghormati dengan tidak masuk ke hutan terlarang itu, dan makhluk itu tak akan masuk ke wilayah mereka. Scene berpindah ke kepala desa yang sedang rapat, di mana mereka sedang membahas apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang ingin berbicara dengan mereka, dia adalah Louis, pemuda setempat yang dikenal pendiam, dan dia mengutarakan maksud dan tujuannya semenjak kematian Nicholson. Ia merasa resah dan ingin melewati hutan Convington dan pergi ke kota untuk membeli obat-obatan. Malam harinya Louis menemani rekannya yang bernama Vinton yang menjaga menara perbatasan desa. Ia bertanya kepada Vinton pernahkah ia berpikir mengenai kota, kemudian Vinton menjawab untuk apa ke kota. Keesokan harinya warga desa dikejutkan oleh sesosok hewan yang mati dikuliti, maka diadakan rapat pertemuan guna membahas siapa yang sudah membunuh hewan-hewan tersebut. Namun mereka tidak percaya bahwa makhluk yang di tengah hutan telah menembus perbatasan desa, jadi siapa pelakunya dan warga pun bingung dibuatnya. Sepulang dari rapat Kitty, putri dari Edward Walker, ia mengutarakan isi hatinya bahwa dia mencintai Lucius, ia ingin menikah dengan Lucius dan ayahnya pun kaget, karena di sini si wanitanya yang ngebet pengen nikah, dan Kitty bahagia sekali karena ayahnya menyetujuinya. Lalu Kitty menemui Lucius dan mengungkapkan isi hatinya. Dan aneh sekali di sini Lucius tidak menanggapinya dan cuek pada Kitty. Ternyata Lucius tidak mencintainya alias ditolak, lalu Kitty yang galau, menangis akhirnya ditenangkan oleh saudaranya yang bernama Ivy. Di tempat lain, Lucius sedang membantu Nicholson. Salah satu ketua desa Nicholson berkata bahwa Lucius orang yang sangat baik, biarpun Lucius orang yang pendiam atau introvert, tapi ia perhatian kepada desanya. Kemudian Nicholson mengatakan bahwa sejauh apapun Lucius akan lari, kesedihan akan menghampirinya sama apa yang ketua desa rasakan. Tiba-tiba kita diarahkan ke kotak misterius di rumahnya. Esok harinya kita diperlihatkan oleh kelakuan Noah Percy yang mempunyai keterbelakangan mental, dia pun sering diganggu dan diejek oleh anak-anak desa itu. Ivy yang mendengarnya menyuruh untuk anak-anak itu berhenti mengganggunya. Kemudian Ivy membawa Noah ke rumah hukuman, karena sebagai hukuman karena telah memukuli anak-anak. Tapi akhirnya Ivy memberikan toleransi dan tidak menghukum Noah. Terlihat di sini Ivy sangat perhatian ke Noah. Noah juga anak tetua desa di sana, begitu juga Ivy, putri dari Edward Walker. Ivy kemudian mengajak Noah untuk lomba lari, karena tahu Noah orangnya baik dan lucu. Akhirnya mereka sampai di Roasting Roast, salah satu sisi desa,
Ternyata di situ sudah ada Lucius dan mereka duduk bersama seperti tiga sekawan teman sejati. Kebetulan Lucius sangat baik kepada Noah. Kemudian Ivy curhat mengenai dirinya, juga menanyakan kenapa Lucius menolak kakaknya. Tiba-tiba Noah pergi melipir entah kemana. Kemudian Lucius dan Ivy melanjutkan perbincangan mereka. Terlihat sepertinya Ivy menyukai Lucius dan begitu pun sebaliknya. Kemudian Noah kembali dengan membawa buah ceri, buah yang berwarna merah. Ternyata buah itu diyakini bisa mendatangkan makhluk dari dalam hutan. Lucius yang kaget dengan Noah yang mendapatkan buah ceri berwarna merah itu. Noah pun mengatakan kalau buah itu didapat dari dalam hutan Covington. Hal ini membuat Lucius melaporkan kepada ketua desa. Dengan bukti Noah masuk ke dalam desa dan tidak diganggu oleh makhluk tersebut, berarti Lucius dengan yakin jika keluar masuk hutan Covington itu aman, asal tidak mengganggu dan saling menghormati kepada penunggu hutan itu. Lalu ibu Lucius yang melihat anaknya mempunyai tekad yang kuat, lalu beliau memberitahu tentang kegelapan kota padanya. Ia mengatakan dulu ayahnya pernah pergi ke pasar, saat itu hari Selasa ia dirampok dan dibunuh, beberapa hari kemudian mayatnya baru diketemukan. Hal itu mengagetkan Lucius, ternyata hal itu baru diberitahukan kepada Lucius. Akhirnya ia pergi ke kotak hitam itu, dan persis seperti yang dimiliki Agus Nicholson di rumahnya, menurut ibunya biarkan masa lalu gelap dan kesedihan disimpan di dalamnya. Ibunya menolaknya saat Lucius ingin melihat kotak itu. Keesokan harinya Lucius ditugaskan untuk mengecek perbatasan desa, lalu di sana Lucius nekat dan masuk ke hutan Covington, dan memetik bunga berwarna merah. Ternyata sesosok ada yang melihat dari dalam hutan tersebut. Lucius akhirnya kembali ke perbatasan desa, dan malam pun tiba. Lucius kembali menemui Ivy. Ia berbicara kepada Ivy, sebenarnya ia ingin pergi ke kota, karena mungkin bisa menemukan obat untuk Noah, agar dia bisa belajar dan membantu dirinya. Ivy mengerti bahwa Lucius mempunyai niat baik, tapi lebih baik mengurungkan niatnya. Ivy juga mengatakan kalau ia sudah bisa melupakan Lucius, dan ia mengatakan akan menikah dengan lelaki yang bernama Chris Trockrine. Sin berpindah ke Vinton yang kembali berjaga. Ia mendengar sesuatu yang ia kira adalah Lucius, tapi alangkah kagetnya, ternyata ia adalah makhluk dengan jubah merah. Dia akhirnya membunyikan tanda bahaya. Warga desa yang mendengarnya pun menjadi panik dan bersembunyi di basement. Ivy dengan kesetiaannya menunggu Lucius karena dia khawatir dengannya. Terlihat Lucius sedang memastikan keselamatan warga desa. Ivy yang terus menunggu di rumah. Tiba-tiba makhluk itu datang tepat pada waktunya. Lucius pun datang, dan bawanya masuk ke dalam. Kemudian mereka pun berlindung di bawah tanah atau basement. Esok harinya terlihat makhluk itu memberi tanda merah di rumah warga, menandakan makhluk itu memberi peringatan, dan benar saja para tetua desa melakukan rapat. Kemudian Lucius mengatakan dan mengakui kesalahannya, kalau ia sudah memasuki batas desanya dan ia pun menyesalinya. Tapi Edward tidak memarahinya tapi malah mengatakan bahwa dia orang yang sangat berani. Kemudian warga memberikan sebuah persembahan ke perbatasan desa, untuk tanda maafnya karena sudah ada warga desa yang sudah memasuki ke dalam hutan. Kemudian diperlihatkan Kitty, saudara dari Ivy, telah menikah dengan Christoph. Kemudian Ivy bersama dengan Clark, salah satu tetua desanya, dan mereka berbincang-bincang, dan hingga akhirnya Ivy menanyakan saudara dari Clark. Dan Clark mengatakan kalau saudaranya hidup sampai umur 23 tahun, ia dibunuh saat akan pulang ke rumah. Ternyata para tetua desa di sini mempunyai masa lalu yang kelam, dan hingga akhirnya membangun komunitas di tengah hutan guna menghindari kehidupan kota yang jahat. Malam harinya pernikahan Kitty dilakukan, mereka bersuka cita dan bersenang-senang. Sampai salah satu anak desa ada yang memberitahu, kalau makhluk-makhluk itu datang dan memberikan peringatan kembali. Saat mereka kembali dari pesta, benar saja rumah-rumah sudah dibuka dan bangkai hewan yang dikuliti berserakan, dan beberapa rumah terdapat hewan mati yang tergantung. Akhirnya warga desa pulang ke rumah masing-masing dan berlindung. Dan tetua desa sambil mengadakan rapat. Di tempat lain Lucius mendatangi tempat Ivy dan duduk di teras rumahnya. Ivy yang mendengar hal tersebut pun kaget dan mengatakan kenapa Lucius ada di sana. Dan di sini Lucius mengutarakan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Dia juga mengatakan memang ada perasaan yang ia pendam. Dia peduli pada Ivy dan dia mencintai Ivy dan ia harus mengatakan, dan dia duduk pun di teras karena khawatir terjadi sesuatu padanya. Scene berganti.
Esok harinya Ivy meminta restu pada kakaknya yaitu Kitty yang dulu pernah ditolak Lucius, namun karena sayangnya kepada adiknya akhirnya ia merestui hubungan dengan Lucius. Di tempat lain Noah datang kembali ke tempat Lucius, setelah mendengar antara Ivy dan Lucius jadian. Noah datang dengan ekspresi sedih, namun ia tidak mengatakan apapun. Tentu Lucius kaget dan menyuruhnya masuk, karena Lucius sudah menganggap Noah saudaranya sendiri. Tapi tiba-tiba tanpa diduga Noah menusuk dengan sebilah pisau. Lucius pun langsung jatuh dan terkapar. Noah pun menjadi kebingungan dan menangis. Akhirnya Noah meninggalkan Lucius yang bersimbah darah. Sampai di rumah Noah, karena melihat tangan yang berlumuran darah orang tuanya pun kaget saat melihatnya dan membuat desa menjadi geger. Ivy yang mempunyai firasat tidak enak, ia mendatangi Lucius dan benar saja saat Ivy memasuki rumah Lucius sudah mendapati Lucius terkapar. Dengan kemarahnya Ivy mendatangi Noah yang sudah dikurung di rumah hukuman. Singkat cerita, Ivy yang memiliki rasa cinta kepada Lucius meminta untuk melewati hutan Covington, untuk pergi ke kota guna mencari obat untuk menyembuhkan Lucius kekasihnya itu. Walaupun hal ini sangat menyalahi aturan yang sudah dibuat komunitas tetua desa, bahwa mereka tidak akan lagi kembali ke kota karena mengingat masa lalu yang kelam, Ivy kemudian diajak Edward yaitu ayahnya pergi ke sebuah gudang. Di sisi desa dia mengatakan berbagai alasan kenapa Edward membuat komunitas ini yang terisolasi dari kota. Lalu sampailah mereka di gudang itu, dan Edward mengatakan agar Ivy tidak berteriak. Scene kemudian berpindah terlihat para tetua desa sedang berkumpul dan Edward mengatakan Ivy akan pergi ke kota. Singkat cerita akhirnya Ivy bersiap pergi ke kota dengan dikawal oleh dua orang Vinton dan Kristoff. Mereka memakai jubah kuning yang dipercaya bisa melindungi mereka, dan mereka pun pergi melewati hutan Covington yang dikenal sangat mengerikan itu. Ivy juga terlihat membawa batu, namun terlihat Vinton maupun Kristoff ketakutan dan tidak ingin melanjutkan ke kota. Akhirnya Kristoff kembali lagi ke desa. Lalu terlihat Ivy dan Vinton beristirahat karena tiba-tiba hujan. Dan di sana Vinton mulai ragu dan merasa ada yang mengawasi lalu Vinton pun kembali. Pada akhirnya Ivy melanjutkannya sendiri. Akhirnya Ivy membuang batu tersebut. Kemudian kita diperlihatkan ke adegan yang di gudang, dan Edward menyuruh Ivy maju beberapa langkah dan Edward menunjukkan sesuatu, dan terungkaplah sosoknya yang selalu meneror warga desa tersebut. Terbayang sudah ternyata para tetua desa yang membuat cerita makhluk tersebut. Dan merekalah yang mengatur suara-suara di hutan, dan hewan-hewan yang dikuliti. Ternyata cerita Covington juga diambil dari buku-buku sejarah Amerika, yang pernah diajarkan oleh Edward, dan Ivy sesungguhnya tahu hal tersebut saat akan memasuki ke hutan. Singkat cerita Ivy melanjutkan untuk menyeberangi hutan, dan saat itu ia masuk ke dalam lubang yang cukup dalam, namun untungnya dia selamat dan tidak jatuh ke bawah. Lalu Ivy pun melanjutkan perjalanannya tiba-tiba ia merasakan kehadiran sesosok berjubah. Ivy yang menahan rasa takutnya itu dan menghindari makhluk tersebut. Dan ia akhirnya menemukan cara menjebak makhluk itu dengan lubang yang dimana Ivy jatuh tadi. Lalu dia memancing makhluk itu agar dia mengejarnya, dan akhirnya makhluk itu pun terperosok dalam lubang tersebut. Dan ternyata yang jadi makhluk itu adalah Noah. Dan dia ternyata yang menemukan ruang bawah tanah di rumah hukuman, yang dimana tersimpan replika makhluk tersebut, dan dia kabur untuk menghentikan Ivy dengan menggunakan jubah replika makhluk itu. Akhirnya Ivy sampai di jalan kecil yang dimaksud ayahnya, ia pun mengikuti jalan itu akhirnya ia menemukan pagar yang tinggi, dan ia langsung memanjatnya dan ketanyaannya hutan Covington ini dibatasi oleh pagar. Di tempat lain Edward dan Alif membuka kotak rahasia tetua desa. Ternyata isi dalam kotak itu adalah foto tetua desa, yang dulu belum membentuk komunitas di dalam hutan, yaitu foto yang dimana kejadian-kejadian yang mereka alami, dari kehilangan keluarga pembunuhan perampokan dan kekejaman lainnya, itulah alasan mereka pergi dari kota. Di sisi lain akhirnya Ivy ditemukan oleh penjaga hutan yang sedang patroli, dia bingung dari mana datangnya Ivy, karena dilihat dari pakaiannya yang tak biasa. Kemudian Ivy meminta bantuan polisi tersebut yang bertugas untuk mengayomi masyarakat. Akhirnya dia membantu untuk mengambil obat yang berada di pos penjagaan, dan kebetulan obatnya tersedia di sana. Scene berpindah di mana Lucius dirawat dan tetua desa berkumpul, dan datang kabar Ivy berhasil membunuh makhluk tersebut. Tiba-tiba orang tua Noah teriak histeris karena Noah telah dibunuh.
Dan hal ini membuat rahasia desa semakin kuat, karena dari kejadian itu. Akhirnya warga desa meyakini Ivy telah membunuh makhluk tersebut, dan membuat eksistensi desa semakin berjalan. Ivy kemudian kembali dan membawa obat untuk Lucius dan film pun selesai.